Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neng di channelnya Neng Nok Channel, channel saya sendiri. Hari ini Neng Nok Channel akan ngebahas tetap tentang dokter ya. Ini aslinya sendiri pendapatnya dokter mengenai kerisuhan ini gitu. Kerisuhan ini gitu. Bagaimana kalau mereview sebuah produk, tanggapannya kayak gimana? Yuk cekidot, kita tonton bareng-bareng. Ini ngambilnya dari mana nih? Official store yang mana begitu ya? Dia lakukan ada tim sidaknya BPOM. Kemudian dia ambil sampelnya, dia jadikan barang bukti. Nah, barang buktinya aman karena yang dipegang oleh pihak berwenang. Nggak mungkin ada manipulasi, nggak mungkin ada kontaminasi. Kemudian diperiksa di lab independen yang ditunjuk oleh BPOM atau lab pemerintah. Hasilnya keluar, dirilis sama BPOM di situs resmi BPOM. Jadi kalau sebelum dirilis oleh BPOM dan juga orang-orang yang terkait, itu seorang dokter pun tidak boleh mengumumkan, apalagi sampai membuat konten gitu ya, dok? Nggak boleh. Itu rawan pencemaran nama baik. Soalnya saya kadang pernah ada dokter yang mengedukasi, jadi saya aja jadi mikir, Jadi agak bingung sama BPOM, dok. Saya mau percaya sama BPOM sama si dokter ini ya gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya bingung. Banyak orang yang bilang bahwa harusnya sih kalau BPOM tuh katanya kerjanya lambat. Makanya dokter ini adalah tangannya BPOM. Itu gimana maksudnya seorang dokter itu adalah tangannya BPOM nah, itu gimana? kita harus bantu pemerintah. Gitu ya. Jadi hasil rilis dari BPOM itu kita harus sosialisasikan. Tapi jangan sampai kita mendahului BPOM. Begitu. Jadi Mbak DP pun bisa bawa ke lab, misalnya ada produk yang Mbak DP curigai, ya itu bawa aja ke lab, bisa kemana ya, lab swasta juga boleh, tapi jangan digembar-gembor di medsos dulu, begitu dokter, ya. Setuju, dokter. Bawa hasilnya ke BPOM, berikan laporan, nanti BPOM akan memeriksa, dia keluarkan rilis bahwa krim-krim berbahaya itu ini, gitu. Nah setelah itu Mbak DP sosialisasikan ke masyarakat. Nah itu yang benar. Ini ada kita tonton tonton bareng-bareng tentang Badan POM sendiri, ketuanya sendiri saat di podcast nanyain keresahan yang makin ramai tentang skincare ini. Yuk kita tonton bareng-bareng, cekidot. Debatable jadinya, Prof. Saya ingin suatu tindakan yang lebih terukur, Prof. Artinya kalau kita advokat, tentu kita mau BPOM keluarin dong peraturan, ya kan? Yang itu punya konsekuensi hukum. Jadi ketika BPOM mengeluarkan peraturan A, lalu dilanggar, kan mudah sekali. Kita tinggal lapor, Prof. Karena ini adalah pelanggaran, ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang melanggar. Gitu. Apa langkah yang akan diambil oleh Kepala BPOM nih? Jadi langkah setelah melihat secara jernih apa semua yang terjadi, yang pertama saya mau katakan bahwa apa yang terjadi pasca pertemuan itu adalah approval ataupun kenyataan karena tidak diikutinya keputusan Badan POM. Artinya kan lembaga ataupun orang lain tidak berhak mengambil wewenang itu. Karena secara tegas saya katakan, kalau ada yang mereview dan sebagainya itu bisa dituntut oleh yang lain. Itu terbukti. Mereka saling berbuat seperti itu. Saling lapor. Nah, tapi konteks Badan POM tentu supaya lebih terukur dan itu berdasarkan hukum dalam konteks bisa teraplikasikan, terlihat dalam waktu dekat, kami akan pikirkan membuat yang namanya peraturan Badan POM ataupun keputusan Badan POM yang akan mengatur ini. Supaya lebih tertib lagi. Gitu. Jadi tidak ada lagi muncul reviewer yang kemudian mengklaim dirinya memiliki wewenang untuk menyatakan suatu produk itu approve atau tidak, gitu kan? Karena itulah kewenangannya BPOM kan sebenarnya. Jika ini diambil oleh orang yang tidak punya wewenang, ujung-ujungnya huru-hara. Nah, oleh karena itu aturan ini kita mau tegakkan, karena kewenangan itu Badan POM, itu untuk mencegah huru-hara tersebut. Oleh karena itu kita harus tegas, tegak lurus pada aturan yang mengatur tentang kewenangan ini. Prof, sebelum sampai kepada peraturan, sudahkah BPOM kemudian mengeluarkan surat resmi berupa teguran
kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu adalah kewenangannya BPOM. Ya, bukan hanya surat teguran, kita pernah panggil, kita buat BAP di Badan POM, dia buat pernyataan bahkan tidak akan lagi melakukan itu. Semua reviewer ini Yang lagi huru-hara ini. ya, kita tahu ada Doktif, ada Dokter Oki, ada Dokter Richard Lee, Semuanya sudah dipanggil. semua yang Iya, melakukan dan mereka sudah buat pernyataan sebetulnya. Oke, nih Jadi ini konsumen ya, sahabat hukum masih tahu ya. Pak Prof, ini diumumkan secara terbuka juga kah di lamannya BPOM supaya transparan? ya, kita undang waktu itu semua ya, dan dia menghadap ke deputi yang bertanggung jawab tentang produk-produk ini. Oke. Ya intinya begitu. Iya, Dan jadi semua sudah menyatakan betul ini kewenangannya Badan POM. Oke, kita patuh sama aturan. dan mereka mengakui bahwa mereka salah. Sebab begini nih Prof, ini kan kita bicara media sosial Prof, Iya. yang kadang-kadang membuat konsumen bingung ini karena suatu badan itu tidak transparan menyatakan suatu peristiwa, ada suatu peristiwa misalnya penindakan tidak disampaikan secara transparan, lalu kemudian pihak yang ditindak ini kemudian mengkamuflase nih Prof, seakan-akan dia sebenarnya sedang bekerja sama dengan BPOM, padahal sebenarnya dia sedang dipanggil. Dia dipanggil, dia di BAP dan dia ditindak. Iya. Tapi kan yang sampai kepada masyarakat kan informasi yang tersamarkan. Nah, boleh. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.